Kita sepakat bahwa kita tidak bisa intervensi keselamatan dan panggilan serta pemilihan Allah terhadap kita dengan perbuatan-perbuatan dan setiap usaha yang coba saudaraku yang kasih dibuat manusia untuk mengintervensi yang namanya keselamatan dan pemilihan Allah bagi saudara dan saya. Nah, sampai di situ kita sepakat bahwa ada bagian Allah untuk memilih, memanggil, dan menyelamatkan saudara dan saya. Tapi ternyata renungan kita pagi ini mau mengingatkan kita ada yang menjadi bagian kita. Iya kan? Apa yang menjadi bagian kita, saudaraku yang kekasih? 2 Petrus 1 ayat 10 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Itu dia. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu menjadi semakin teguh. Nah, saudaraku yang kasih, pertanyaan saya sederhana, saudara. Apakah umat yang dipilih Allah, imamat rajani, yang dipanggil dan dipilih masih bisa tersandung? Sangat. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Kita masih ada di dunia, diperhadapkan setiap detik dengan yang namanya kans untuk berbuat dosa. Yang disebut Rasul Petrus di sini adalah ketersandungan. Tapi apa, saudara? Di ayat yang sama, 2 Petrus 1 ayat 10, terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, kita harus berusaha, saudara, iya kan? Berusaha lebih keras. Itu dia. Di terjemahan firman Allah yang hidup bahkan dikatakan, saudara, kita harus membuktikan, saudara, iya kan, bahwa memang kita benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil serta dipilih Allah, supaya saudara tidak akan tersandung atau terjatuh. Ternyata begini, saudara, dalam kesungguhan kita, dalam berusaha bersungguh-sungguh, saudara, membuktikan bahwa kita adalah golongan yang benar-benar umat pilihan dan umat yang dipanggil tersebut, itu akan mengcover kita untuk kita bisa tidak tersandung dan terjatuh dalam dosa. Tentunya dalam pertolongan Allah yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Karena kita di-guide oleh yang namanya Roh Kudus. Saudara harus menolak yang namanya fatalisme. Apa itu fatalisme, saudara? Manusia dijadikan seperti boneka, yaitu orang-orang disebut seperti umat remotan, saudara. Iya kan? Nah, kita tidak menganut paham itu. Karena kita punya free will untuk hal-hal tertentu dalam hidup kita. Contohnya renungan kita hari ini, ada yang menjadi bagian kita, yaitu berusaha bersungguh-sungguh membuktikan dan saudaraku yang kekasih menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah umat pilihan dan yang dipanggil umat yang kudus dan imamat yang rajani. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan kita Tuhan yang baik, yang bisa mengubahkan kain kabung menjadi lenan pujian, yang mengubahkan saudaraku yang kekasih ratapan menjadi tarian. Betul nggak? Nah, itu artinya, saudara, apa? Tuhan bisa mengubahkan apapun. Orang yang mengadopsi doktrin fatalisme, saudara, percaya bahwa nasibnya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya memang begitu dan tidak bisa berubah lagi. Karena Allah telah menentukan. Kita bukan manusia yang diciptakan seperti boneka yang di remote Allah. Tapi Dia memberikan kita free will, yaitu kehendak bebas. Orang yang mengadopsi fatalisme tidak akan pernah lagi berusaha dan bersungguh-sungguh untuk apa? Menyatakan bahwa Anda adalah umat pilihan dan yang dipanggil. Sebab itu saya mau mengatakan kepada saudara, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan bisa mengubahkannya. Kuncinya apa, saudara yang kekasih? Berusaha sungguh-sungguh. Iya kan? Karena dalam Anda berusaha sungguh-sungguh, maka saudara akan makin teguh dalam panggilan dan pilihan Allah terhadap engkau. Haleluya. Maka fatalisme yang membuat kita tersandung dan kita katakan, udahlah kami memang gini-gini aja, itu akan dihalau, saudara, dan kita tidak akan tersandung dalam pemahaman itu. Karena Allah bisa mengubahkan keadaanmu hari ini kepada keadaan yang lebih baik. Selama engkau, saudaraku yang kasih, makin teguh dan makin, saudaraku yang kekasih, bersungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan Allah terhadap saudara dan saya. Ingat, ada bagian Allah, ada bagian kita. Ingat, bagian Allah menyelamatkan kita tanpa intervensi daripada setiap kita manusia. Bagian kita apa, saudara? Bersungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu, supaya itu yang membuktikan
bahwa kita benar-benar tergolong dalam bilangan orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Dan saudara tahu, semakin kita teguh, semakin kita saudara yang kekasih semakin kuat, maka ketersandungan saudara akan kalah dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, bisa membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Usaha manusia tidak akan pernah menambahkan keselamatan, tapi kesungguh-sungguhan untuk berusaha membawa kita semakin teguh kepada panggilan dan pilihan Allah terhadap kita, maka engkau tidak akan pernah tersandung. Dari saya Royal Purba, Immanuel.